Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi athaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa kelas 1 sampai kelas 5 SDIT Bina Insan Thaibah dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 5 SDIT Bina Insan Thaibah yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pelayanan yang kami berikan, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Selama ini, kondisi COVID-19 memaksa kita untuk membatasi seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas kita, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Kita semuanya harus memaksakan diri, harus melakukan BDR atau belajar dari rumah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah memberikan dukungan, yang telah memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga bisa mengikuti semua kegiatan atau semua tugas yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah SDIT Bina Insan Thaibah. Dan kami ucapkan syukur juga kepada anak-anakku. Alhamdulillah, jazakumul khairah. Terima kasih yang telah mendukung, yang telah mengikuti semua instruksi atau informasi dari Ustadz dan Ustazah, baik melalui grup WA maupun fasilitas lainnya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu yang kemarin kelas 1 sekarang naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4, dan kelas 4 juga naik kelas 5. Ya, semoga dengan bertambahnya tingkat kelas ini kalian bisa tambah lagi semangat dan tambah giat lagi dalam belajar. Dan kami ucapkan selamat datang bagi siswa baru, siswa kelas 1 SDIT Bina Insan Thaibah. Selamat bergabung bersama kami di SDIT Bina Insan Thaibah. Oke anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap di rumah saja. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar hari ini bersama Ustazah Oktavia Anggraini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ustazah Oktavia Anggraini. Anak-anak bisa memanggil dengan Ustazah Okta. Ya, baik. Sebelum pelajaran kita berdoa dulu, ya. Silahkan anak-anak berdoa. Kemudian jangan lupa disiapkan peralatannya, yaitu buku tulis dan juga pensil. Baik anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, yaitu tema kerukunan, hidup rukun di rumah. Nah, untuk memulai pada pelajaran hari ini, Ustazah akan membacakan sebuah cerita. Nanti silahkan anak-anak didengarkan dengan baik, kemudian ketika di situ ada sesuatu atau kata yang sulit, silahkan anak-anak catat. Oke? Ya. Judulnya adalah hidup rukun di rumah. Ya, suatu hari ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, jadi ayah sedang bepergian membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, Mutiara mendapatkan buku cerita. Nah, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara kemudian berterima kasih kepada ayah dan ibunya karena sudah dibelikan apa? Dibelikan buah tangan, ya. Kemudian Mutiara dan Udin tidak saling berebut. Nah, karena di situ Mutiara dan Udin itu adik kakak, tapi di situ dia tidak berebut karena sudah dikasih satu-satu sama ayah dan ibunya. Nah, ayah dan ibunya itu melihat buah hati mereka selalu rukun, ya, karena ayah dan ibunya itu bersyukur memiliki buah hati yang rukun, ya, seperti itu. Nah,
dari cerita yang Ustazah bacakan, coba anak-anak catat, tadi sudah catat belum? Ada kata yang asing. Ayo, siapa yang tahu? Ya, jadi tadi Ustazah sudah membacakan, di situ ada 2 kosakata yang asing. Ya, yang pertama itu adalah buah tangan. Ya, buah tangan. Siapa yang tahu artinya buah tangan? Nah, buah tangannya tadi berupa apa? Berupa mainan dan buku cerita. Berarti buah tangan di situ artinya adalah oleh. Ya, silakan. Yang pertama silakan anak-anak catat. Yang pertama di sini ya. Buah tangan sama dengan oleh. Ya, silahkan dicatat ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi buah yang ada di tangan itu artinya oleh-oleh. Biasanya kalau bepergian itu membawa buah tangan. Bisa kalau misalnya dari Solo, bisa buah tangannya itu apa, khas Solo, serabi, atau mungkin di situ apa ya, pakaian khas Solo, batik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman dari mana, daerah Jogja, mungkin di situ ada bakpia, atau mungkin di situ ada apa lagi ya, ya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Jakarta, mungkin teman-teman bisa membawa buah tangan apa kalau dari Jakarta itu? Ondel-ondel. Oh, bukan ondel-ondel ya. Nah, itu terlalu berat, jangan. Nah, itu nanti kalau buah tangannya dari Jakarta bisa kerak telur, nah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Sampai di sini anak-anak paham apa itu artinya buah tangan? Nah, buah tangan itu artinya oleh ya, bagus sekali. Kemudian yang kedua, tadi ayah dan ibu senang memiliki buah apa? Buah hati. Ya, buah hati. Kita tulis kata asing yang kedua. Buah hati. Nah, sekarang buah hati. Ada yang tahu artinya buah hati? Nah, buah hati, buah yang ada di hati. Oh, bukan. Buah hati itu artinya kesayangan atau anak ya. Artinya buah hati itu anak ya. Di sini anak-anak bisa mencatat tadi 2 kata asing. Oke. Nah, silahkan anak-anak catat. Yang pertama buah tangan artinya oleh-oleh, kemudian yang kedua buah hati artinya anak. Nah, sampai di sini nanti silahkan anak-anak tulis di buku tulis kalian. Kemudian anak-anak nanti silahkan kirimkan ke Ustazah. Nah, berarti di situ anak-anak sudah mengikuti pelajaran dari Ustazah. Nah, kemudian di sini juga Ustazah mau bercerita tentang hidup rukun yang lain. Kalau di situ tadi Ustazah sudah punya cerita tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita lihat ke arah yang lebih besar lagi di Indonesia ini. Nah, di Indonesia ini kita juga punya berbagai macam pulau, berbagai macam suku, berbagai macam ras, warna kulit, nah dan sebagainya itu. Mungkin di situ ada teman kita yang bahasanya kok di situ bahasa Jawa, mungkin di situ ada bahasa Sunda, mungkin di situ ada bahasa apa lagi, ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena Indonesia itu memiliki berbagai macam bahasa itu tadi, tapi di situ kita harus tetap menjadi suatu kesatuan yang rukun atau disebut Bhinneka Tunggal Ika ya, bagus sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa? Seperti simbol negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini ya, Garuda Pancasila yang lambangnya adalah atau semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa anak-anak? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun di situ kita bahasanya beda, meskipun kita budayanya beda, kita harus tetap satu, kita harus tetap menjaga kerukunan. Seperti teman-teman di dalam pengajian juga
katakan untuk tetap rukun. Nah, seperti itu ya, tetap rukun, tetap kompak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Ustazah punya gambar Garuda ya. Siapa yang sudah pernah lihat? Nah, kalau anak-anak kelas 2 insya Allah sudah tahu ya, sudah diajarkan di kelas 1 ya tentang gambar Garuda ini. Garuda adalah gambarnya semboyan atau gambarnya lambang negara Indonesia ya. Nah, di sini ada dia punya sayap, terus kemudian punya ekor dan juga leher. Nah, di sini anak-anak bisa memperhatikan. Ternyata di sini jumlahnya itu memiliki arti atau memiliki makna ya. Di sini coba kita hitung dari sayapnya ya. Kita hitung bersama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ternyata 17 ya. Ternyata di sini ada 17 sayap. Ada yang tahu artinya 17? Iya, betul sekali. 17 itu artinya tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Nah, di sini 17. Nah, kemudian kita lihat ekornya ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8. Nah, 8 itu artinya apa? Bulan ke-8 ya, bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian coba nanti di rumah anak-anak hitung lehernya. Ini ada 45. Artinya adalah tahun kemerdekaan Indonesia ya. Betul sekali, ternyata di sini kita memiliki lambang negara yang memiliki arti yang sangat luar biasa, yaitu anak-anakku. Nah, maka dari itu kita coba bersama-sama mengingat kembali pelajaran kelas 1, yaitu tadi tentang lambang negara Indonesia. Coba sekarang anak-anak dalam hitungan ketiga kita bunyikan bersama bunyi Pancasila. Oke, siap anak-anakku? Ya, Ustazah akan Ustazah akan memandu dari sini ya. Baik. Ya. Sila yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus sekali, luar biasa anak-anakku ya. Di situ anak-anak ternyata sudah menghafalkan sila-sila Pancasila. Nah, di situ juga teman-teman ingat nanti di sini kalau 17-nya sila-sila itu tadi, kemudian ada apanya tadi? Sayapnya, ekornya dan juga lehernya itu memiliki simbol. Nah, sekarang mengenai angka di sini juga Ustazah akan sedikit membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam angka. Nah, kalau tadi kita sudah ada angka berapa tadi? Di sini ada angka 17 ya. Kita tulis sini ya. Di sini angka 17. Kemudian angka berapa tadi? 8. 17 Agustus. Kemudian tahun 1945. 1945. Baik. Nah, di sini kita akan masuk pada tingkatan angka ya. Jadi kalau tadi kita ada angka 17, di situ ada berapa digit atau berapa satuannya. Nah, ini ada berapa anak-anakku? Ada 2. 1, 2. Nah, kalau angka 8 ini ada berapa digit? Ada 1. Nah, kemudian kalau 1945 ini ada berapa? Ada 4 ternyata di sini ya. Nah, di sini kita akan masuk ke sini ya.
ada satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, sebelumnya kita tadi sudah mengenal 3 angka ini. Sekarang coba kita masukkan ya. Kita masukkan angka 17 itu masuk ke dalam satuan, puluhan, atau ratusan. Ya, ada berapa? 1, 2. Berarti di sini masuk pada puluhan. Nah, kemudian angka 8. Ini ada 1, berarti masuk ke dalam, oh ya, maaf, ini 17 ya. Angka 8 berarti masuk pada satuan. Kemudian 1945. Nah, ini kita coret dulu aja ya. Ustazah pengen nyoret yang ini. Nah, 945 ada berapa? Ada 3, berarti masuk ke dalam ratusan. 945. Nah, berarti di sini kita sudah memiliki contoh angka satuan itu contohnya 8, puluhan itu ada 17 yang angkanya 2, kemudian ratusan itu ada 945 yang angkanya ada 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang di sini coba ada yang tahu tidak? Menurut teman-teman yang anak-anak tahu. Nah, satuan itu apa aja, kemudian puluhan itu apa aja, kemudian ratusan itu apa saja. Nah, seperti yang kita tahu tadi, satuan itu berarti angkanya berapa? 1. Kalau puluhan angkanya 2. Nah, kalau ratusan angkanya 3. Seperti itu ya. Jadi satuan itu dari angka 0 sampai angka 9. Kemudian puluhan itu dari angka 10 sampai angka 99. Nah, kemudian ratusan itu mulai dari angka 100 sampai 999. Nah, sampai sini semoga anak-anak paham dulu ya. Nah, kemudian di sini Ustazah juga memiliki supaya lebih mempermudah, di sini Ustazah mempunyai contoh dari buku ya. Kita hitung buku ya di sini. Nah, di sini Ustazah memiliki tumpukan buku 1, kemudian 2. Ya. Kita mulai dari satuan, berarti 0 sampai 9. 0, nggak ada ya. 1, ini berarti 1, angka 1, buku 1. 2, buku 2. 3, 4, seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini 0 sampai 9 itu termasuk bilangan satuan. Nah, kemudian kita akan masuk ke puluhan. Di sini kita memiliki buku yang untuk mempermudah kita. Nah, tadi sudah berapa yang tadi? 9 ya. Sudah tambah 1 jadi 10. Nah, kemudian di sini Ustazah mempunyai 10 buku. Nah, 10 buku, satu tumpuk itu tadi berapa? 10. Nah, kalau satu tumpuk itu 10 buku, kalau 2 tumpuk berarti berapa? Oh iya, betul sekali, berarti 20. Nah, ini tadi untuk mempermudah kita anak-anak, untuk mempermudah kita menghitung. Kalau tadi satu tumpuk itu 10, 2 tumpuk adalah 20. Ya. Sekarang kita coba masuk ke yang agak sulit sedikit ya, tapi tenang saja, kita pelan-pelan ya. Tadi kita sudah satuan, insya Allah sudah paham, puluhan sudah paham. Nah, kita masuk ke ratusan. Coba anak-anak bisa lihat, akan tulis sini ya, yang atas, yang tadi sudah. Nah, yang atas di sini Ustazah mempunyai balok. Baloknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustazah tambah 1 lagi, 10. Ya, sudah tambah 10 balok. Kemudian di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini juga
ada 10 balok. Nah, coba kita sekarang tambahkan 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 sampai akhir ya. Kita hitung bersama-sama. Oke? Kita hitung satu persatu. 10 tambah 10 20 tambah 10 lagi 30 tambah 10 lagi 40 tambah 10 lagi 50 tambah 10 lagi 60 70 80 90 100. Jadi dalam satu balok ini memiliki 100 atau memiliki nilai 100. Sampai sini paham? Ya. Di sini ada 100 balok. Nah, baik. Kemudian yang di sini, ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu ini adalah 10. 10, 10, 10. 10 ditambah 10. 20 tambah 10 lagi 30. Di sini kita tulis 30. Kemudian yang satuan, Ustazah punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kita tulis di sini 5. Jadi adalah totalnya di sini ya. 100 ditambah 30 ditambah 5. Ya. 0 ditambah 0 0. 0 tambah 5 5. 0 tambah 3 3. 1. Nah, jadi adalah kita menemukan 135. Nah, kok 135? Bacanya bukan seperti itu. Bacanya adalah 100. Nah, karena ratuan 3. Di sini 3 berarti 30. 30 di sini angka 5. Kita tinggal tulis 5. 35. Dibaca 135. Ya, sampai sini insya Allah anak-anak paham ya. Nah, kemudian kalau di sini sudah paham, di sini Ustazah mempunyai tugas untuk anak-anak. Silahkan ditulis di buku tulis. Sebentar. Nah, di sini Ustazah punya 2 soal. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan. Jadi ditulis yang tadi berapa, ini berapa, ini berapa. Anak-anak letakkan di sini. Nah, kemudian anak-anak jumlah sini. Kemudian cara membacanya seperti apa, ya. Dan di sini cuma ada 2 nomor. Jadi nanti silahkan anak-anak tulis. Kemudian anak-anak kerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai nanti silahkan dikirim ke Ustazah. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga menambah ilmu yang manfaat bagi anak-anak. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.